Halo semuanya, perkenalkan saya Dias Ilham Kurniawan. Dan saya Muhammad Iltizam. Pada kesempatan kali ini kami sangat antusias untuk mempresentasikan final project deep learning kami. Betul sekali, proyek yang kami angkat ini punya nuansa investigasi, ada ala film detektif yaitu deteksi transaksi ilegal pada jaringan Bitcoin menggunakan graph neural network. Mari kita mulai dari akar masalahnya. Kalian pasti sering mendengar tentang pencucian uang, ransomware, atau perdagangan ilegal. Pertanyaannya, bagaimana mereka menyembunyikan jejak uangnya? Mereka sering menggunakan Bitcoin karena sifatnya yang pseudonym, ibaratnya menggunakan brankas dan rekening tanpa nama. Nah, selama ini analisis keuangan mencoba melacaknya menggunakan data tabel biasa seperti Excel. Tapi sayangnya cara ini seringkali gagal mendeteksi kejahatan. Kenapa? Karena data tabel hanya melihat transaksi satu persatu secara terpisah dan mengabaikan siapa transfer ke siapa. Nah, karena kelemahan itulah tujuan proyek kami di sini adalah membuat sebuah AI atau AI detektif yang berbasis graf. AI ini tidak melihat transaksi sebagai barisan angka yang membosankan, melainkan memetakan sebagai jaring laba-laba aliran uang, sehingga kita bisa menangkap mana transaksi yang legal dan mana kelompok yang sindikat ilegal. Lalu, dari mana AI ini belajar? Kami melatihnya menggunakan data sungguhan dari Elliptic Bitcoin Dataset. Peta jaringan yang kami bangun ini bukan main besarnya. Ada lebih dari 203.000 simpul transaksi dan 234.000 garis aliran dana yang saling terhubung. Untuk memproses jaringan raksasa itu, senjata utama kami adalah algoritma graf convolutional network atau yang bisa disebut GCN. GCN ini sangat unik karena menggunakan prinsip yang namanya message spacing. Benar, kalau dianalogikan message patching ini seperti sistem syscamling atau media sosial. AI ini tidak cuma menginterogasi satu akun transaksi sendiri, tapi dia melihat pergaulannya. Dia mengecek dari mana uang itu datang, kemana perginya, dan siapa saja tetangganya. Dari informasi lingkungan itulah AI bisa menyimpulkan apakah transaksi ini mencurigakan atau tidak. Oke, selanjutnya. Nah, mari kita intip sedikit dapur pembuatan di Google Colab. Di layar sebelah kiri atas, kalian bisa melihat proses preprocessing kami. Di sana kami menambahkan barisan data mentah menjadi daftar pertemanan dan jalur aliran uang tadi. Sedangkan di gambar kiri bawah ini mesin intinya, dan teman-teman kalau melihat rumus matematikanya di bawah itu jangan pusing dulu ya. Rumus ini sebenarnya sangat logis. Inti dari rumus itu adalah cara AI mengobrol tadi. Tepat sekali. Rumus itu hanyalah instruksi matematika yang memastikan sebuah transaksi bisa mengumpulkan petunjuk features dari transaksi-transaksi tetangganya, adjacency. Lalu menyaring petunjuk tersebut secara berulang-ulang sampai AI menemukan pola kejahatan yang tersembunyi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah AI kita berhasil belajar dari data tadi? Jawabannya sangat berhasil. Kami melatih AI ini selama 100 putaran atau epoch menggunakan mesin pengoptimal yang disebut optimizer Adam. Coba perhatikan grafik garis biru ini. Garis yang menukik tajam ke bawah itu menunjukkan tingkat loss atau gampangnya tingkat kebingungan AI kita. Terlihat bahwa di 20 putaran pertama, kesalahan turun dengan sangat cepat. Betul, dan setelah ini perlahan stabil di angka 0,1325. Artinya AI kita sudah sangat akurat dan pintar. Mekanismenya belajarnya sukses, membedakan mana struktur uang orang bisa yang legal
dan mana struktur sindikat kejahatan yang rumit. Nah, sebagai kesimpulan, proyek ini membuktikan bahwa untuk menangkap penjahat finansial di dunia kripto, kita wajib melihat petunjuk jaringan secara utuh, bukan cuma melihat satu transaksi yang terisolasi saja. Namun, kami juga menyadari bahwa AI ini tetap memiliki keterbatasan. Di dunia nyata, kejahatan itu ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Jumlah orang baik jauh lebih banyak, sehingga datanya sangat timpang. Selain itu, jaringan AI-nya tidak boleh dibuat terlalu dalam agar tidak mengalami oversnotting atau kondisi di mana AI malah kebingungan membedakan ciri khas tiap transaksi karena algoritmanya terlalu tercampur. Nah, untuk detail lebih lanjut, laporan lengkap dan keseluruhan kode program sudah kami lampirkan di Google Drive. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Terima kasih.